Ya, namanya Mas Roni, penjual bakmi nyemek yang viral di salah satu food court atau stand makanan, pojok Pelangi, yang cukup ternama di salah satu kota kecil. Tak hanya weekend, everyday pojok Pelangi selalu ramai, terutama di malam hari. Stand makanan itu sendiri terletak di antara beberapa gedung perkantoran dan baru buka pukul 11 siang sampai paling lambat jam 11 malam. Tergantung stand makanan masing-masing. Berbeda dengan stand makanan lain, stand bakmi nyemek sendiri yang dijaga oleh Mas Roni bukanya mulai dari pukul 4 sore. Mas Roni sendiri viral tak hanya karena wajah tampannya dan bakminya yang juga enak, tapi juga karena aksinya ketika jualan yang bertelanjang dada menunjukkan body muscle-nya yang membuat pengunjung tertarik dan lapaknya selalu ramai pengunjung. Mulai dari wanita, pria, bahkan waria. Siapapun jatuh cinta pada pesona pria berusia 30 tahun itu. Dan sore ini, Mas Roni baru saja tiba. Beberapa penjaga stand makanan menyapa, baik cewek maupun cowok. Mulai dari Mbak Siti, pedagang ayam geprek, Mas Bejo, pedagang cilok, dan yang lainnya. Mas Roni, tumben telat 15 menit bukanya. Tak kira tadi libur gak jualan, teriak Mbak Siti yang lagi melayani pembeli. Iya Mbak, tadi ada tamu di rumah. Oh gitu. Mas Bejo, gimana hari ini? Rame? Alhamdulillah ada aja, ucap Bejo sembari melayani dua bocil membeli cilok. Alhamdulillah. Loh, Cynthia kemana Mas? Ada yang mau beli teh poci tuh. Ron, tolongin bentar. Aku masih ngeladenin dua bocil ini. Beli 4 bungkus, mumpung kamu belum buka. Cynthia udah berhenti, diganti anak baru. Cowok, dia lagi ke musola, sholat asar sama Bang Ipul. Oh, iya Mas. Halo Dek, mau nyari apa? Teh poci, rasa anggur Mas. Baik, berapa? 1 aja Mas. Oke siap. Roni pun meracikan teh poci rasa anggur dan itu sudah biasa ia lakukan ketika sering membantu Cynthia, penjaga awal sebelum ada anak baru pengganti. Dah, silakan. Berapa Mas? 7.000. Nih Mas, makasih. Sama-sama. Roni pun menaruh uang di atas meja, seperti biasa, lalu kembali ke lapaknya. Ron, nanti sisain 2 porsi ya, jam 10 nanti. Istriku pengen bakmimu. Siap Mas. Oh iya, ngomong-ngomong, si Cynthia kenapa berhenti Mas? Katanya sih udah dapat panggilan kerjaan baru yang lebih gajinya. Maklum, dia kan cuma karyawan. Kalau kita kan usaha sendiri, belum lagi bayar sewa. Teh pocinya kan makin sepi toh, kamu lihat sendiri. Sekarang banyak saingan tuh di sana, stand-stand minuman yang baru. Iya juga sih. Ya, semoga anak baru yang sekarang lebih rame. Iya, mudah-mudahan. Kamu belum kenalan toh? Bocahnya ganteng, namanya Reno. Kamu punya saingan, tapi masih bocah. Oh, ada-ada aja sampean Mas. Iya, lawong Reno itu anaknya tetangganya si Siti. Daripada di rumah nganggur, bapaknya sakit-sakitan, butuh uang. Makanya cari-cari kerjaan buat obat bapaknya. Ya udah dibantu sama Siti cari kerjaan di kota. Kalau di kampung kan susah cari kerjaan. Tadi aja mau beli cilok gak tak kasih beli. Tak bilang gak usah, minta aja. Tak kasih kalau mau. Iya Mas, bener. Syukurlah. Di musola sendiri, Bang Ipul baru saja sholat asar dan duduk-duduk sejenak di depan musola sembari merokok. Bang Ipul sendiri adalah penjaga stand telur gulung dan lapaknya berada tepat di samping kanan teh poci Reno. Sedangkan lapak bakmi nyemek milik Mas Roni tepat sejajar lurus di depan teh poci Reno. Ayam geprek Mbak Siti ada di samping kiri bakmi nyemek dan cilok Mas Bejo di sisi kanan. Ngerokok Ren? Makasih Bang, gak ngerokok. Oh ya Bang, lapak bakmi nyemek di depan kita kok tadi gak buka ya? Oh, buka Ren. Pasti sekarang udah buka. Biasanya bukanya jam 4. Tapi sekali buka langsung rame. Apalagi semakin malam.
paling rame di antara lapak lain. Yang jual namanya Roni. Selain bakminya yang enak, orang-orang tertarik kalau lihat dia jualan gak pakai baju. Badannya bagus, gede, berotot. Gak pakai baju, telanjang. Ya atasnya aja. Emang gak jorok bang? Kalau keringetan gimana? Gak lah, buktinya makin rame. Emang gitu ciri khasnya, tampil beda dari yang lain. Ya kalau aku yang buka baju ya diketawain. Perut buncit, panuan, jauh sama dia. Putih, mulus berotot. Dan dia jadi idola cewek-cewek yang jaga di sini. Bahkan dulu si Cynthia yang jaga tepoci sebelum kamu naksir mati-matian sama si Roni. Tapi Roni gak mau. Padahal Cynthia cantik. Mungkin sudah punya pacar bang. Kan ganteng. Tapi desas-desusnya sih dia suka cowok. Katanya badan gede-gede kayak dia sukanya sama cowok bukan sama cewek. Hah? Yang bener bang? Ucap Reno yang seketika senang. Pasalnya Reno sendiri jujur selama ini senang melihat cowok-cowok kekar. Meski dia sendiri juga menyukai cewek dan sempat berpacaran dengan teman sekolahnya yang cantik. Namun, meski merasa suka melihat cowok-cowok maskel, Reno tetap menyembunyikannya pada siapapun selama ini. Dan sangat bersyukur di tempat kerjanya kali ini ada teman sefrekuensi. Pasti kerjaannya pun akan jadi menyenangkan. Reno penasaran. Iya, kadang kalau malam banyak pengunjungnya. Cowok-cowok yang badannya sama kayak dia juga. Kayak tukang pukul. Ih, serem bang. Tapi Roninya gak serem kok. Orangnya ramah, ganteng, dan sopan. Kamu harus sopan juga ya. Kita di sini udah kayak saudara. Lagian, dia gak pernah kelihatan sama cowoknya. Kalau emang tuduhan itu benar. Dan kalaupun dia homo, juga kita biasa-biasa aja. Urusan dia lah. Kita kerja ya kerja aja. Iya bang, yuk bang. Aku penasaran sama Mas Roninya. Yuk. Keduanya pun kembali ke lapak masing-masing. Dan ketika kembali, Reno memperhatikan lapak bakmi nyemek di depannya yang ada beberapa pembeli. Dan ternyata benar, penjual bakmi yang bernama Mas Roni itu benar-benar ganteng, gagah, dan memiliki bodi yang keren. Reno ingin sekali menyapa dan berkenalan. Namun di lapaknya sendiri ada satu pembeli. Reno buru-buru melayani pembeli itu. Ya mbak, mas es poci Milo 1 ya. Siap. Reno pun melayani pembeli. Dan ketika melayani pembeli, ada uang tergeletak 7.000 di atas meja. Mungkin tadi ada yang beli ketika dia sholat dan dilayani Mbak Siti atau Mas Bejo. Nih mbak, makasih mas, ini duitnya ya. Sama-sama. Reno pun memperhatikan lapak Mas Roni. Namun lapak Mas Roni sudah tak ada pembeli. Dan kemana Mas Roni? Mengapa tak ada terlihat di lapaknya? Hei, anak baru. Mas Roni. Seketika Reno terkejut ketika Mas Roni tiba-tiba saja sudah ada di belakangnya. Wih, kamu udah tahu nama aku ternyata. Baru mau aku ajak kenalan. Hehe, siapa yang gak kenal Mas Roni? Penjual bakmi nyemek viral di sini. Ucap Reno sembari sesekali mencuri-curi pandang pada otot bisepnya. Juga puting yang cukup menonjol. Hah, bisa aja kamu. Tadi pas kamu sholat ada yang beli. Tadi aku yang jualin. Dan uangnya 7.000 aku taruh di atas meja. Udah kamu ambil kan? Oh, iya mas, udah. Makasih ya. Sama-sama. Oh iya mas, aku belum kenalan. Aku Reno kan? Udah tahu ternyata. Reno, mas haus. Beli pocinya ya. Yang rasa cincau ya. Oh iya mas. Ada yang beli bakmi. Entar tolong anterin ke lapak mas ya Ren. Nih duitnya. Iya mas. Ya, Mas Roni pun kembali ke lapak bakminya. Melayani pembeli yang satu persatu kini mulai mengantri. Reno sendiri yang membuatkan teh poci itu heran. Jantungnya berdetak saat melihat Mas Roni.
Mas Roni memang sungguh benar-benar tampan. Tubuhnya bagus dan harum. Bahkan aroma parfumnya masih terasa di lapaknya saat ini. Dan setelah es teh poci cincau jadi, Reno pun menghampiri Mas Roni lewat pintu belakang lapak. "Mas, ini es poci cincaunya." Ren, taruh di kulkas dulu." "Iya mas." "Rame amat. Mas sendiri ya?" "Iya, udah biasa. Emang selalu sendiri. Kenapa? Mau bantuin?" "Bantuin Gi, mumpung kamu gak ada yang beli." "Oh iya mas." "Aku bantu apa mas?" "Tanyain dulu tuh mereka mau minum apa. Siapa tahu ada yang beli minuman sama kamu aja. Soalnya di sini cuma es jeruk sama es teh aja." "Oh iya mas." "Mbak, halo, minumnya apa? Ada apa aja mas?" "Ada es teh, es jeruk, atau kalau mau teh poci mungkin yang banyak varian rasa." "Teh poci aja ya sis, bosen es jeruk mulu." "Yoi." "Mas, ada pop ice ya?" "Ada mbak, mau yang rasa apa? Rasa mantan ada nggak mas?" "Bisa aja mbaknya." "Rasa duren sama coklat ya." "Baik mbak." "Mas, bentar ya." "Iya." Roni pun senang bisa sedikit membantu lapak Reno yang sepi. Hitung-hitung bagi-bagi rejeki. Setelah membuatkan minuman, Reno pun membantu Roni jualan bakmi nyemek, membantu menyiapkan bahan dan membantu membungkus juga mengantar makanan. Entah mengapa Roni jadi kagum pada Reno yang amat rajin dan cekatan itu. Sungguh anak yang baik dan pintar dan juga tampan. Tak hanya itu, Roni juga senang Reno mudah akrab dan bergaul dengan orang baru. "Reno, ya mas, kalau capek istirahat aja." "Enggak kok mas, aku lebih seneng gini, sibuk. Daripada di lapak, diem, ngelamun nunggu pembeli. Mending gini, biar gak kerasa, waktu jadi cepet." "Oh gitu, kenapa cepet-cepet? Biar bisa apel sama ceweknya ya?" "Aku gak punya cewek mas." "Masa sih? Kamu ganteng loh, masa gak ada yang mau? Saya aja mau loh." "Hah? Maksud mas, kalau mas cewek, mas akan suka sama kamu." "Masa sih mas? Tapi sayang, mas Roninya cowok." Ucap Reno memancing agar Roni mengatakan sesuatu. Tapi sayang, Roni hanya tersenyum saja pada Reno. Dan senyumnya itu loh gak nguati, membuat Reno jadi dak-dikduk, salting-salting sendiri. "Reno, bisa minta tolong?" "Ya mas." "Tolong ambilin teh poci cincau yang mas beli sama kamu tadi di kulkas. Mas haus." "Oh iya mas." "Ini mas, tolong tusikin pipetnya ya dan sekalian bantu mas minum." "Hah? Tangan mas lagi masak." "Oh iya mas." Reno pun menusuk pipet atau sedotan lalu mengarahkan sedotan teh poci cincau ke mulut Roni. Seketika aksi keduanya membuat pembeli baper, terutama beberapa cowok berbadan kekar yang tengah mengantri membeli. "Makasih." "Sama-sama mas," ucap Reno menaruh kembali teh poci cincau ke dalam kulkas. Lalu kembali membantu Roni melayani pembeli. Dan ketika membantu melayani pembeli, sesekali Reno mencuri-curi pandang pada Mas Roni. Tak hanya mencuri-curi pandang pada wajahnya, namun juga pada tubuhnya yang kini mulai sedikit mengkilat karena keringat. Sungguh pemandangan yang sangat seksi, dan Reno ingin sekali melihat pemandangan ini setiap hari. Waktu pun menunjukkan pukul 5:30 sore. Sebentar lagi waktu sholat maghrib. Dan kebetulan pembeli mulai sepi dan tinggal satu saja terakhir. Karena sebentar lagi Roni akan menutup lapaknya sebentar untuk menjalankan ibadah sholat maghrib. "Reno, tolong balik tulisan istirahat sholat biar pembeli tahu." "Oh iya mas, kita gantian ya. Mas duluan ya. Mas mau mandi dulu, baru mas nanti jaga lapak kamu." "Iya mas." Roni pun dengan membawa kemeja lengan panjang, peralatan mandi dan peralatan sholat berjalan ke musola di belakang food court. Sedangkan Reno kembali ke lapaknya karena ada yang beli. "Ren, kamu sholat?"
Bang Ipul duluan aja ya sama Mas Bejo. Aku gantian sama Mas Roni. Wah, kamu makin akrab aja. Jangan takut. Gak serem kan? Gak serem sama sekali bang. Orangnya baik, ramah ternyata. Ya udah, aku sama Mas Bejo ke musola dulu ya. Iya bang. Ren, mau ayam geprek gak? Mbak geprekin nih, mumpung sepi. Teriak Mbak Siti. Enggak mbak, nanti aku mau beli bakminya Mas Roni. Ya sudah. Ya, Reno yang merupakan tetangga Mbak Siti di kampung sudah dianggap seperti adik sendiri. Siti membantu karena iba dengan kondisi keluarganya. Siti senang Reno bisa bekerja dengan baik dan cepat berbaur dengan yang lain. Reno, ya mas. Seketika Reno terpesona akan kedatangan Mas Roni yang baru saja kembali dari musola, yang menggunakan baju kemeja kuku lengkap dengan kopiah yang membuat Mas Roni semakin terlihat tampan mempesona. Gantian sana. Wah, ganteng banget mas. Bisa aja kamu. Sana buruan. Mas mau buka nih, biar gak repot kalau mau ada yang beli minum. Iya mas. Reno pun buru-buru ke musola. Dan Roni masuk ke lapak, membuka kembali bajunya dan kembali membuka lapaknya. Dan baru saja buka lapak, tak menunggu lama, lapaknya langsung diserbu oleh pembeli. Roni pun mulai sibuk. Roni yang dengan telaten itu melayani pembeli dengan sepenuh hati. Dan sudah biasa menjadi pusat perhatian siapapun pengunjung, baik yang membeli ataupun yang sekedar ingin melihat wajah dan tubuhnya, baik pria ataupun wanita. Dan jika dilihat dari depan, Roni tak nampak dan tak terlihat karena lapak penuh dengan pengunjung, baik yang dine-in maupun yang take away. Dan begitu Reno kembali, Reno kaget lalu langsung buru-buru menghampiri Roni dan membantunya. Mas, Ren, udah selesai? Udah mas, tawarin tuh pada mau minum apa mereka. Iya mas. Reno pun membantu Roni kembali dan membuatkan pesanan minuman, juga membantu membungkus dan mengantarkan makanan ke meja. Reno semangat dan semakin kagum pada Roni. Apalagi beberapa pengunjung cewek pada gibahin Mas Roni yang sedang atraksi dengan bakmi nyemeknya. Terlihat sangat keren. Reno kembali menghampiri Mas Roni dan membantu mencuci piring. Dan tak terasa waktu menunjukkan pukul 9:30 malam. Pengunjung mulai berkurang. Beberapa lapak lain sudah bersiap-siap mulai tutup. Kecuali lapak cilok Mas Bejo yang masih ada aja yang beli juga sembari menunggu pesanan bakmi untuk istrinya. Mas, ya Ren, bakminya masih ada nggak ya? Aku jadi pengen nyoba. Aku sisain ya seporsi. Gak usah minta. Mas kasih. Hitung-hitung upah kamu bantuin mas dari tadi. Beneran mas? Iya, mas akan buatin yang spesial untuk kamu. Makasih mas. Ya sudah, tolong ganti papanya jadi tutup. Terus kamu tutup lapakmu sendiri. Mas tinggal ngeladenin 5 pembeli terakhir ini aja yang dibungkus. Iya mas. Reno pun bersemangat menutup lapaknya. Lalu setelah semuanya beres, Reno kembali menghampiri Roni yang sudah selesai melayani para pembeli dan tinggal membuatkan pesanan Mas Bejo juga Reno. Mas Roni, udah tutup ya? Pasti habis ya? Ucap Pak Satpam. Pas banget, tinggal 1 Pak. Tadinya mau buat saya sendiri, tapi buat Bapak aja. Saya kan bisa besok-besok. Alhamdulillah. Tapi yang bakmi ayam aja Pak. Dan ini saya masih buatin pesanan Mas Bejo. Iya, gak apa-apa. Ini uangnya. Nanti tolong antar ke pos satpam di depan ya. Siap Pak, makasih. Roni pun melanjutkan masaknya untuk pesanan Mas Bejo. Dan tak lama kemudian selesai. Ron, udah pesananku. Udah mas, nih duitnya ya. Nih mas, 20 aja. Loh, kok gitu? Iya gak apa-apa. Makasih ya, sama-sama. Atau kamu mau cilok? Cilokku masih nyisa. Ah, makasih mas, belum pengen cilok. Ya sudah,
aku tak pulang dulu ya. Keburu ditunggu istri. Yuk Ren, duluan. Ya Mas, hati-hati. Ren, bentar ya. Mas buatin Pak Satpam dulu. Nanti kamu yang ngantar. Gak apa-apa kan? Kamu pulang terakhir. Sembari nunggu Mas beres-beres. Iya Mas, gak apa-apa. Santai aja. Kamu dibungkus atau makan di sini? Makan sini aja Mas. Sembari nunggu Mas beres-beres. Ya sudah. Roni pun membuatkan bakmi untuk Pak Satpam. Ditemani Reno yang sedari tadi tak lepas pandangannya. Yang membuat Roni curiga. Namun senang. Kamu kenapa? Liatin Mas gitu. Oh, gak apa-apa Mas. Mas Roni keren. Bodinya. Semuanya. Bodinya. Gayanya. Ganteng lagi. Yang ngomong juga ganteng loh. Masa sih Mas? Iya, kalau kamu fitness, pasti kamu lebih cakep dari Mas. Oh, gitu. Boro-boro fitness. Dan ngurusin penampilan Mas. Buat makan tiap hari aja udah syukur. Yang sekarang aku prioritaskan itu bapak yang lagi sakit di kampung. Oh, begitu. Terus, bapak di sana sama siapa kalau kamu kerja di sini? Ada Pak D sama Bu D yang bantu urus bapak Mas. Oh gitu. Yang sabar. Semangat. Iya Mas. Mas, boleh minta nomor HP-nya nggak? Boleh. Kenapa? Kamu mau kenalin Mas sama cewek? Bukannya masuk ke laki-laki ya? Ups. Aduh. Seketika Roni menatap Reno dengan sorot mata yang tajam. Yang membuat Reno panik, ketakutan. Roni mematikan kompor. Lalu mendekati Reno. Tahu dari mana kamu kalau masuk ke laki-laki? Anu Mas, apa orang-orang yang kasih tahu kamu? Tanya Mas Roni dengan serius. Enggak Mas, aku cuma nebak aja. Maaf kalau lancang dan gak sopan. Karena biasanya katanya kalau cowok yang badannya gede-gede kayak Mas, biasanya suka laki-laki juga. Tapi kalau memang itu tidak benar, aku minta maaf. Nih, antarkan dulu ke Pak Satpam di posko depan. Mas akan buatkan bakmi untukmu. Iya Mas, ucap Reno yang merasa tak enak. Lalu kemudian mengantar bakmi ke pos Satpam. Dan Roni membuatkan bakmi untuk Reno. Roni sendiri heran mengapa anak baru itu begitu berani menanyakan dengan terang-terangan padanya. Karena selama ini belum pernah ada yang berani menanyakannya. Roni jadi bertanya-tanya, apa mungkin Reno... Mas, udah. Ya sudah, duduk. Sebentar lagi matang. Kalau kamu mau bikin es jeruk, bikin aja. Oh, aku tadi udah bawa teh poci, tak masukin kulkas. Aku bantu Mas beres-beres aja ya. Biar abis makan langsung pulang. Ya sudah, kamu bantu Mas cuci piring aja ya. Dan masuk-masukin bahan-bahan ini ke dalam kulkas. Iya Mas. Reno pun membantu Roni membereskan semua. Dan begitu selesai, bakmi spesial pun jadi. Aromanya sedap sekali Mas. Cobalah bakmi spesial. Banyak banget Mas. Kebanyakan ini Mas. Bisa gak habis ini? Habisin dong. Mas kan udah buatin kamu spesial. Gimana kalau kita makan berdua? Mas kan belum makan juga. Daripada mubazir. Ya sudah, kita makan berdua. Ya Mas. Nih, sendoknya. Cobain. Iya Mas. Enak Mas. Pantes laris. Selain penjualnya yang keren. Kamu ini dari tadi muji-muji Mas terus. Beneran Mas. Tapi Mas belum jawab pertanyaan Reno tadi. Apa benar Mas homo? Kalau emang benar, kenapa? Kamu takut sama Mas? Dan kapok? Gak mau bantuin Mas jualan lagi? Seketika Reno terdiam dari menyeruput bakminya. Lalu meletakkan sendoknya, mengunyah bakmi yang masih di mulutnya, lalu menatap Mas Roni yang penasaran akan jawabannya. Mas, kalaupun Mas Roni homo,
Reno gak takut. Reno malah justru bersyukur. Kenapa gitu? Karena Reno naksir sama Mas. Seketika udang di mulut Roni menyangkut di bibirnya saat Reno menyatakan suka kepadanya. Hingga tiba-tiba dengan beraninya Reno beranjak dari tempat duduknya mendekati bibir Mas Roni lalu set merampas ujung ekor udang yang mengintip dari mulut Mas Roni dan mengunyahnya. Lalu tersenyum pada Mas Roni. Ren, Mas, cups. Ya, Reno dengan beraninya dan dengan mental baja tiba-tiba saja mencium bibir Mas Roni. Mas Roni ingin melepas ciuman Reno, namun bibir bocah ini benar-benar mampu membuat Roni yang selama ini kurang belayan dan kasih sayang itu dibuat melayang oleh sikap Reno yang meski usianya jauh darinya, namun sikapnya luar biasa. Dan merasa Roni tak melawan, Reno semakin berani melancarkan aksinya menggerayangi tubuh maco pria dewasa yang selama ini ia damba-dambakan itu. Ya, selama ini Reno benar-benar tertarik pada pria berbadan kekar. Meski dia sebelumnya juga tertarik pada perempuan juga. Tapi jika melihat pria bertubuh kekar, nafsunya langsung keluar. Tangan Reno kini berani membuka resleting celana jeans Roni. Dan Roni merespon. Juga sama sembari masih ciuman membuka celana Reno dan mengeluarkan isinya. Dan Roni terkejut ketika menyentuhnya, yang membuat Reno melepas ciumannya. Kenapa Mas? Kamu masih kecil, tapi sudah sebesar ini. Punya Mas kalah, ucap Mas Roni sembari mengelus-ngelus milik Reno. Reno tersenyum, Reno merasa tersanjung. Tatapan keduanya seolah mengartikan sesuatu. Ya, ternyata benar. Bak tersambung telepati dan seolah mengerti maksud tatapan Reno. Roni seperti terhipnotis saat Reno berdiri tegak menggerak-gerakkan batangnya. Dan tanpa kata-kata, Roni pun segera berjongkok dan... Ya, Mas Roni mengoral batangnya dengan semangat. Hangatnya mulut hangat Mas Roni ditambah pemandangan punggung yang kekar dari bawah membuat Reno tak tahan. Cukup Mas, nungging Mas. Aku gak sabar, pengen ngerasain pantat Mas yang berotot itu. Set, ucap Reno yang menarik kedua tangan kekar Roni dan menelungkupkan tubuhnya di depan meja kompor. Lalu menurunkan celana Mas Roni hingga tersangkut sampai lutut. Ren, Mas gak bisa langsung. Mas harus basah dulu, biar gak sakit. Aku tahu Mas. Cuy, Reno meludahi lubang Mas Roni dan menggeseknya dengan kepala batangnya. Oh, desah Roni saat merasakan kepala batang Reno menyapa lubangnya yang seksi di antara pipi bokong kekar yang membuat Reno berkali-kali menelan ludah. Mas, aku masuk ya? Iya Ren, pelan ya. Punyamu besar juga ternyata. Iya Mas. Slep. Wih, akhirnya aku bisa merasakan bercinta dengan cowok kekar juga. Mana ganteng lagi. Reno menggenjot sembari memilin kedua puting Roni. Punyamu gede banget Ren. Mas suka? Suka banget Ren. Aku gak nyangka. Badan gede gak menjamin. Tapi sumpah Mas, lubangmu nikmat banget. Lebih nikmat dari bakmi nyemekmu. Ini nyemek banget. Udah nyemek, rapet dan anget. Bikin aku gak tahan Mas. Aku pengen keluar Mas. Aduh Mas, keluarin di dalam aja Ren. Gak apa-apa Mas. Gak apa-apa Ren, Mas suka kok. Iya Mas, cium bibirnya dong. Cups. Aduh, gak kuat. Ya, Reno jatuh di punggung kekar Roni yang juga baru saja keluar dengan tangannya sendiri. Reno senang dan mengecup punggung kekar Mas Roni. Rasanya nyaman bersandar di punggung kekar yang bercucuran keringat namun harum aroma parfum lelaki. Reno pun mengatur nafas sembari perlahan mencabut batangnya dan masih memeluk tubuh Roni menikmati sisa-sisa kenikmatan yang ada.
Mas, Reno suka sama Mas Roni. Reno pengen jadi pacar Mas, ucap Reno memeluk erat Roni. Namun Roni seketika berbalik badan dan menatap Reno dengan serius. Reno, maaf, jujur, Mas juga tertarik sama kamu. Tapi Mas sudah punya pacar. Dek. Seketika Reno terlihat kecewa, namun sekuat tenaga menyembunyikan rasa sedihnya dan mencoba tetap kuat dan tersenyum di depan Roni. Reno juga menyadari bahwa ini terlalu terburu-buru. Harusnya dia mencari tahu dulu dan mengenal lebih dekat dengan Mas Roni. Tapi sudahlah, semua sudah terjadi. Oh, iya Mas, gak apa-apa. Maaf, aku udah kurang ajar dan gak sopan. Mas yang minta maaf. Harusnya Mas jujur dulu tadi. Iya Mas, gak apa-apa. Kamu gak marah kan sama Mas? Enggak Mas. Ya sudah, lanjutkan makanmu. Sudah malam. Setelah ini kita pulang. Iya Mas. Entah kenapa suasana jadi canggung. Tak ada perbincangan di antara keduanya. Tak seperti di awal, yang terdengar hanyalah suara piring dan sendok bakmi. Dan tak lama kemudian Reno pamit. Mas, aku duluan ya. Iya Ren, hati-hati. Iya Mas. Reno pun pulang dengan hati kecewa. Keesokan harinya, sore ini seperti biasa, Mas Roni baru datang berjualan. Dan ketika baru datang, Mas Roni kaget ketika lapak teh poci Reno tak ada. Juga lapak ayam geprek Siti yang tutup. Roni pun yang penasaran seketika menghampiri Bang Ipul yang sedang melayani pembeli. Bang, kok lapak teh pocinya gak ada? Tadi pagi diangkut sama pemiliknya. Katanya mau pindah tempat, di sini sepi. Gak sanggup bayar sewa. Terus, Reno ikut pindah gitu? Ini yang kabar gak enak. Gak enak gimana bang? Reno bukan pindah, tapi berhenti. Pulang kampung tadi pagi, di Antar Siti. Makanya Siti sekarang tutup gak jualan. Karena bapaknya Reno meninggal tengah malam. Dek, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Pantas saja dia semalam gak ada cat aku. Mana aku gak nyimpen nomornya lagi. Bang, punya nomornya gak? Lupa minta. Si Siti yang punya. Tapi aku gak punya nomornya Siti. Coba, Bejo tanyain. Iya bang. Mas Bejo punya nomornya Siti gak? Waduh, gak punya ih. Kalau Facebooknya ada. Ya udah, gak apa-apa mas. Apa FB-nya? Seketika dengan ekspresi sedih dan murung, Roni kembali ke lapak dan membukanya. Dan ketika baru membuka lapaknya, sesosok pria bertubuh tak kalah besar menghampirinya. Ron, gue bisa jelasin. Apa yang dikatain mereka gak bener. Lo harus percaya sama gue. Aku kenal mereka lebih lama daripada kamu. Mereka lihat sendiri. Kamu jalan sama Mas Yoyo, pelatih gym yang sudah punya anak dan istri itu. Aku mau putus. Ron, aku gak sudi punya cowok toksik kayak kamu yang cuma manfaatin aku. Bisanya minta duit aja kayak preman. Gak setia, gak modal, dan gak tahu diri. Oh gitu? Jadi lo gak ikhlas tiap gue minta duit sama lo? Lo main ungkit-ungkit ya? Sedangkan gue udah muasin lo. Harusnya lo bersyukur gue mau sama lo. Lo gak nyadar saingan lo di gym banyak yang pengen pacaran sama gue. Sekarang aku gak peduli setelah tahu siapa kamu sebenarnya. Oh gitu? Oke, kita putus. Oke, gue akuin gue selingkuh. Jangan salahin gue kalau gue selingkuh. Itu karena lo selama ini sibuk sama kerjaan lo. Sama bakmi lo. Gak pernah ada waktu buat jalan sama gue. Harusnya kamu bersyukur sama aku. Dan harusnya kamu support aku. Bukan malah jadi benalu. Brah, tai lo. Ucap cowok berbadan kekar itu menendang lapak Roni. Lalu pergi yang membuat Mas Bejo yang di sampingnya kaget. Ron, ada apa? Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa mas, santai. Ucap Roni duduk termenung. Entah mengapa Roni jadi tak semangat jualan hari ini. Bukan karena putus dari mantannya, tapi karena kepikiran Reno.
Rasanya menyesal menolak Reno. Roni tak bisa membayangkan bagaimana menjadi Reno saat ini. Patah hati ia tolak, ditambah ditinggalkan orang tuanya. Enggak. Aku gak boleh tinggal diam. Ya, aku akan segera temuin kamu, Ren. Mas kangen sama kamu. Tunggu Mas. Mas janji. Mas akan jemput kamu. Mas janji. 2 minggu kemudian. 2 minggu sudah setelah kematian bapaknya, Reno masih di kampung karena tak menemukan tawaran pekerjaan lagi di kota. Mbak Siti yang lebih dahulu kembali ke kota belum memberitahu adanya pekerjaan di kota. Reno sendiri sehari-hari membantu Pak D mencetak batu bata. Dan malam ini, tepat pukul 12 malam, Reno bersama beberapa warga dan anak muda lainnya duduk-duduk nongkrong di pos kamling sembari ngopi. Entah mengapa, meski sedang bergurau dengan teman-temannya di kampung, Reno masih kepikiran Mas Roni di kota. Jujur, Reno rindu dan masih menyimpan nomor WA-nya. Namun, sejak kejadian malam itu, dia enggan menghubungi Roni. Reno tak mau berurusan sama cowok orang. Bisa-bisa Reno dilabrak. Apalagi jika badan cowoknya juga besar sepertinya. Reno tak mau cari perkara. Reno lebih memilih pasrah dan ingin melupakan meski sulit. Ren, di pendopo ada yang nyariin kamu. Siapa? Badannya gede, ganteng, dari kota. Lagi diantar sama Mas Supri naik motor. Lah, itu dia. Mas Roni? Reno? Pluk. Keduanya berpelukan melepas rindu yang membuat semua yang melihat terkejut. Reno, akhirnya Mas bisa nemuin kamu lagi. Mas kangen. Turut berduka cita ya. Maafin Mas. Mas baru nemuin kamu. Iya Mas. Oh iya, kenalin. Ini Mas Roni. Teman saya di kota, di tempat saya kerja. Ucap Reno mengenalkan pada beberapa warga. Oh, ya. Duduk dulu, ngopi dulu. Iya Pak, Mas, makasih. Rumah kamu di mana, Ren? Oh, masih jauh Mas, di atas bukit. Apa kita langsung ke rumah? Bentar Ren, Mas masih capek. Istirahat dulu ya di sini sebentar. Oh iya Mas, minum Mas kopinya. Iya Ren. Kalau gitu saya langsung aja, tak tinggal dulu ya. Mas, ini Mas. Gak usah, bukan ojek, saya temannya Reno kok. Oh gitu, makasih ya. Ya udah Ren, udah jam 12 lebih. Bapak pulang ya, kangen istri. Kamu yang jaga ya. Iya Pak. Ren, aku pulang ya, lapar. Iya. Dan kini tinggal Reno dan Mas Roni berdua saja di pos kamling. Keduanya tersenyum manis. Suasana pos kamling yang sepi jauh dari rumah warga dan dikelilingi pepohonan yang gelap dan minim penerangan karena obor kecil itu membuat suasana terlihat angker. Kenapa Mas? Takut? Kampung banget ya? Gak juga. Romantis malah. Kalau sama kamu. Bisa aja Mas. Aku gak nyangka Mas kesini. Mas kangen sama kamu. Mas udah putus dari cowok Mas. Dan Mas pengen jemput kamu ke kota. Tinggal sama Mas. Dan kerja sama Mas. Mas janji Mas akan gaji kamu 2 kali lipat dari kerjaanmu sebelumnya. Beneran Mas? Iya. Alhamdulillah aku punya kerjaan lagi. Makasih ya Mas. Jadi kerjaanku sekarang bantu bikin bakmi nyemek. Gak cuma bikin bakmi nyemek, tapi juga bikin lubang Mas jadi nyemek. Seketika Reno tersenyum hingga kemudian Reno mendorong tubuh Roni hingga terjatuh dan tergeletak di posko. Lalu mematikan obor dan suasana gelap. Ya, apalagi yang keduanya lakukan jika tidak bercumbu. Reno, kamu mau apa? Bahaya, kalau tahu warga, kita bisa digebukin. Gak akan, aku jamin. Kamu yakin? Yakin. Mas kangen kan? Aku bikin nyemek-nyemek lagi. Iya Ren, Mas kangen. Batang kamu yang gede itu bisa bikin lubang Mas nyemek sampai becek dan muasin. Wih,
Makin nyemek aja mas, makin rapet. Punyamu makin gede Ren. Bisa-bisa mas minta terus pulang jualan sama kamu. Mau jualan atau pulang jualan, 24 jam always standby buat Mas Roni tersayang. Ya, pos ronda pun bergoyang dalam kegelapan. Genjotan Rene semakin kencang. Suara kayu pos ronda mencurigakan. Ren, jangan kenceng-kenceng. Ren, suara apa itu? Riet. Mas, aku gak tahan. Shot. Wah, brak. Pos ronda pun roboh. Keduanya sama-sama terjatuh. Bukannya nyemek, dengkulku malah sobek. Maaf ya mas, habisnya kangen bercampur nikmat. Jadi gak kekontrol. Happy ending.